Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 ingin membahas tentang paragraf yang beranggotakan Bakas Resa dengan akhiran NIM 011, M. Daniel Ihsan dengan akhiran NIM 022, Alfa Almafiro dengan akhiran NIM 041, Sekar Ardiawardani dengan akhiran NIM 033, dan Nasir Wirawan Sinaga dengan akhiran NIM 08. Langsung aja kita simak pembahasannya. Tentang pengertian paragraf, ada 4 poin. Yang pertama itu bagian karangan atau tulisan yang membentuk satu kesatuan, pikiran, atau ide atau gagasan. Poin yang kedua itu paragraf dikendalikan oleh satu ide pokok. Yang ketiga itu paragraf merupakan satu kesatuan yang padu dan utuh. Poin yang terakhir itu menurut Margaret J. Miller mengatakan sebagaimana halnya suatu kalimat harus memiliki kesatuan pikiran, unity of thought, begitu juga harus mempunyai kesatuan topik, unity of topic. Yang pertama, memiliki hierarki dan unsur-unsur lahiriah dan non-lahiriah. Yang kedua, unsur lahiriah berupa kalimat, frasa, kata, dan lain-lain. Yang ketiga, unsur non-lahiriah berupa makna atau maksud penulis. Yang keempat, lahiriah paragraf disebut koherensi. Yang kelima, non-lahiriah paragraf disebut kohesi. Yang keenam, unsur penting dalam paragraf adalah unsur penjelas atau support sentence. Unsur penjelas terbagi menjadi dua, yaitu mayor dan minor. Struktur 1. Struktur 1, 2, 4, 3. 2. Struktur 1, 2, 3. 3. Struktur 1, 2. 4. Struktur 2, 1. 5. Struktur 2, 4, 1. 6. Struktur 1, 4, 2, 3. 7. Struktur 2, 3, 4, 1. Kalimat utama yang ditempatkan di depan disebut paragraf deduktif. Bagian paling belakang paragraf disebut induktif. Paragraf aduktif ada dua jenis, yaitu paragraf yang kalimat topik atau kalimat utama. Teknik pemaparan. Paragraf deskriptif disebut juga paragraf lukisan, yakni melukis atau menggambarkan segala sesuatu yang ditangkap atau diserap oleh panca indera. Ciri-ciri paragraf deskriptif ialah 1. Menggambarkan atau melukis suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. Yang kedua, penggambaran dengan melibatkan panca indera. Yang ketiga, bertujuan agar pembaca seolah-olah melihat atau merasakan. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek tertentu. Paragraf argumentasi disebut juga paragraf paparan, bertujuan untuk menampilkan atau memaparkan sosok objek tertentu yang hendak dituliskan. Ciri-ciri paragraf ekspositoris yaitu memaparkan definisi dan memaparkan langkah-langkah, metode atau melaksanakan suatu tindakan. Gaya penulisan bersifat normatif, menginformasikan atau menceritakan suatu yang tidak bisa dicapai oleh panca indera. Paragraf eksposisi umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Paragraf naratif berkaitan sangat erat dengan penceritaan atau pendongeng suatu cerita. Paragraf naratif banyak ditemukan dalam cerita-cerita pendek, pendongengan, novel, dan lain-lain. Ciri-ciri paragraf naratif: 1. Ada kejadian atau peristiwa. 2. Ada pelaku. 3. Ada waktu dan tempat kejadian. Paragraf 1. Paragraf pembuka merupakan pembuka atau pengantar untuk sampai pada segala pembicaraan yang akan menyusul kemudian di dalam sebuah karangan. 2. Paragraf pengembang. Paragraf pengembang berisi ini atau esensi pokok beserta seluruh jabarannya dari sebuah karya tulis itu sendiri. Paragraf ini mengembangkan ide pokok. Paragraf ini ketuntasan mengungkapkan pikiran atau gagasan karangan secara keseluruhan. 3. Paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan kesimpulan pembicaraan yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya. Paragraf penutup bertugas mengakhiri sebuah tulisan. Cara pengembangan paragraf. Paragraf harus diuraikan dan dikembangkan oleh para penulis atau pengarang. Yang pertama, pola pengembangan ruang dan waktu.
Ini biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa dengan cara membuat sesuatu. 2. Pola pengembangan sebab dan akibat. Biasanya digunakan di dalam karangan-karangan untuk mengemukakan alasan tertentu. Berikut menerangkan alasan terjadinya sesuatu, menjelaskan sesuatu, proses dengan sebab dan akibat. 3. Pola pengembangan susunan perbandingan. Digunakan untuk membandingkan dua hal atau dua perkara, bahkan bisa juga lebih. 4. Pola pengembangan ibarat. Digunakan untuk menjelaskan sesuatu hal yang memiliki keserupaan atau kemiripan dengan hal tertentu. 5. Pola pengembangan susunan daftar. Digunakan dalam karya ilmiah dan keteknikan yang seringkali harus mengemukakan informasi bentuk-bentuk daftar, tabel grafik, dan lainnya. G. Pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf dengan susunan contoh seperti menggunakan contoh-contoh tentang yang dimaksudkan dalam kalimat topik atau kalimat topik. 2. Pola pengembangan susunan bergambar. Dimaksudkan untuk memperjelas apa yang telah atau akan dituliskan di dalam sebuah kalimat paragraf. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan pembahasan kita tentang bab paragraf.